adik-adik, selamat datang di sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita memulai untuk ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian. Ibadah topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu, padanya kau tetap tenang. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau berikan. Bapa, sebentar kami ingin melaksanakan ibadah kami. Berkati kami Bapa agar dapat duduk diam mengikuti sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah mempersembahkan korban sebagai ibadah. Nah, dulu Allah memanggil orang-orang Israel untuk memberikan diri mereka sepenuh hati kepadanya dengan membawa korban pengudusan dan korban keselamatan. Nah, kita mau mendengar ceritanya lebih lanjut yang akan dibawakan oleh Kak Ika. Sebelum itu, yuk kita angkat satu pujian, judulnya Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath, I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk semuanya kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji Tuhan bersama-sama
Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati telinga kami, hati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh tinggal dan tumbuh di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah mempersembahkan korban sebagai ibadah. Nah, nas Alkitabnya terambil dari Imamat 1 sampai Imamat 3. Dan Roma 1 ayat 1 sampai 2. Adik-adik sudah baca dong? Adik-adik, sebelum kita dengar firman, Kak Ika punya gambar nih. Yuk adik-adik, coba dari gambar ini, siapa yang bisa menjelaskan? Kita mulai dari gambar 1 ya. Gambar 1, ini gambar apa ya? Gambar 1, ini gambar apa adik-adik? Iya, ini adalah gambar kemah suci. Kemah suci adalah tempat di mana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau gambar 2 ini, gambar apa ya? Ya, gambar salib. Kalau gambar salib mengingatkan kita akan apa adik-adik? Pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita lanjut ya ke gambar ketiga. Apa ini gambar 3? Ini gambar 3 adalah gambar di mana jemaat Tuhan berkumpul, beribadah di gedung gereja. Kalau dulu di gedung gereja adik-adik. Kalau saat ini ya karena kita beribadah masih hybrid dan masih karena ada pandemi, jadi beribadahnya kita bisa lakukan secara online bersama papa dan mama di rumah kita. Ya. Gambar 4 ini adalah mezbah tembaga. Mezbah tembaga itu apa adik-adik? Nah, di atas mezbah tembaga ini adalah tempat korban dipersembahkannya korban-korban untuk Allah. Ya, jadi ini adalah mezbah tembaga, tempat di mana dipersembahkannya korban-korban persembahan untuk Allah. Nah, kalau gambar 5, wah pasti pada ingat dong ini apa? Ya, ini adalah imam. Imam adalah wakil atau pengantara antara bangsa Israel dengan Allah. Sedangkan nomor 6 ini adalah pendeta. Kalau pendeta apa ya adik-adik? Kalau pendeta, dia itu memimpin kita dalam ibadah dan juga mengajarkan kita firman Tuhan. Pendeta ini bukan imam adik-adik, karena imam kita adalah imam besar, yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat kan? Nah, kalau untuk gambar nomor 7 ini, apa ya adik-adik? Ini gambar kambing atau domba Kak Ika. Apa artinya ya? Ya, ini adalah korban binatang adik-adik sebagai pengganti si penyembah dan menjadi penebus untuk dosa. Nah, korban binatang ini menuju kepada Kristus yang mengadakan perdamaian bagi dosa-dosa kita sekali untuk selamanya adik-adik. Nah, kalau gambar 8 ini apa ya? Pasti adik-adik tahu. Ya, ini adalah gambar hati. Apa maksudnya Kak Ika gambar hati? Ya, kita harus menyembah dari hati kita adik-adik. Mengakui dosa-dosa kita dan mengungkapkan iman kepada Kristus. Adik-adik, kita mau bersyukur atas sarana pengampunan dosa kita adik-adik. Allah begitu mengasihi dan rindu untuk bersekutu dengan kita. Allah tidak ingin adik-adik kita tetap hidup dalam dosa. Sejak dari zaman perjanjian lama, Allah menyediakan sarana untuk pengampunan dosa kita adik-adik. Melalui apa? Melalui korban bakaran. Korban pengampunan dosa tersebut telah disempurnakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, kakak mengajak, yuk adik-adik, kita mau mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib.
Yesus sudah mengampuni dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa kakak, dosa mama, dosa papa, dosa kita semua adik-adik. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Berarti apakah kita manusia sudah tidak berdosa lagi adik-adik? Apakah kita bebas dari dosa? Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari kesalahan adik-adik. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan kesalahan Kak Ika? Kita sudah tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, apabila kita sudah berdosa, apabila kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, yuk adik-adik, kita mau datang memohon pengampunan kepada Tuhan dari hati kita. Adik-adik mau kan ya? Pasti adik-adik mau, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan kan? Nah, setelah kita memohon pengampunan kepada Tuhan, yuk adik-adik, kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mau lagi mengulang kesalahan kita, mengulang dosa kita, mengulang pelanggaran kita. Bisa nggak Kak Ika? Bisa. Kita bisa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Ingat adik-adik, apabila adik-adik jatuh, ingat, yuk kita memohon pengampunan dari Tuhan, dari hati kita, dengan kesadaran kita. Bukan karena disuruh mama papa, bukan karena disuruh oleh kakak sekolah minggu, atau guru agama, atau siapapun. Tapi karena kita menyadari bahwa saya sudah berbuat salah Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa ditaruh di kotak yang sudah disediakan di rumah, atau minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan satu pujian. Ku beri persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk terus bersyukur kepada Allah atas anugerah dan belas kasihan-Nya karena telah menyediakan sarana untuk kita dalam mengakui dosa-dosa kita. Dan kita juga memahami bahwa karena belas kasihan Allah yang luar biasa begitu besar, kita seharusnya mempersembahkan diri kita kepada Kristus dengan ucapan syukur dan pelayanan. Lalu kita juga tadi sudah mempelajari bahwa ibadah yang sejati adalah mengakui dosa dan mengungkapkan iman dalam Kristus. Yuk adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian, apalah arti ibadah. Jujur dan tulus ibadah murni.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pengampunan-Mu Tuhan yang sudah menyucikan kami dari segala kesalahan. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengangkat kami dari dosa-dosa kami. Ajar kami Roh Kudus untuk kami selalu datang kepadamu dengan kesadaran kami, dengan kerendahan hati kami, dengan kekurangan kami, untuk kami mau mengakui segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di dalam 1 minggu ke depan, di dalam aktivitas adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa Bapa kami adik-adik, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer.